Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi siapapun yang melihat video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat terus ya untuk belajar. Oke. Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terkait bangun ruang sisi lengkung ada pada semester kedua kelas 9 SMP. Nah, mungkin materi yang saya sajikan hari ini pelengkap bagi materi yang sebelumnya di kelas saya belum bahas. Oke, mungkin langsung kita bahas terlebih dahulu. Oke. Jadi pada dasarnya bangun ruang itu kita bagi menjadi dua ya. Ada yang sisinya datar dan ada yang sisinya lengkung. Nah, saat itu kita juga sudah mendiskusikan apa sih perbedaan mendasar bangun ruang datar dan bangun ruang yang sisinya lengkung. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya terkait yang sisinya lengkung. Jadi saat itu kita pernah mendiskusikan ada 3 bangun ruang sisi lengkung, yakni betul, ada tabung, kemudian ada kerucut, bukan kecurut ya, kerucut, dan ada bola. Oke. Mungkin kita sudah pernah menyinggung terkait tabung dan kerucut. Nah, mungkin akan sedikit saya lengkapi dan juga kita akan membahas lebih dalam terkait bola seperti itu. Oke. Kita akan berangkat ke tabung dulu untuk dipelajari pada pertemuan kali ini. Jadi nih saya menyajikan beberapa benda yang menerapkan atau merupakan salah berapa contoh dari tabung seperti itu. Jadi misalkan di sini yang backgroundnya kuning ini ada kaleng, di mana di sini bentuknya adalah tabung. Kemudian ini ada toples, ada gelas kaca mungkin ya. Ini ada tong sampah. Ini juga ada kaleng minuman lime. Kemudian ini ada drum, ada pipa. Kemudian ini baterai. Nah, bahkan benda sekecil ini pun ternyata penerapan dari matematika ya. Dan juga ada teropong. Nah, kalau teropong ini kalau kita perhatikan dia itu bentuk tabung yang disusun secara paralel gitu ya. Dalam artian ada 3 bentuk tabung di sini. Dari yang diameternya lebih kecil, kemudian yang agak sedang, kemudian yang paling besar. Oke. Mungkin tidak sulit ya untuk membayangkan bagaimana sih rupanya tabung itu. Nah, ini ada beberapa contoh. Oke. Next, kita ke konsep dari tabungnya itu. Jadi kalau kita bicara tentang tabung, ada tuh yang namanya unsur-unsurnya. Nah, di sini adalah gambar tabung utuh ketika dia disatukan. Nah, yang di sebelah sini adalah jaring-jaring tabung. Dimana kita tahu bahwa saat itu kita belajar bahwa dia punya alas nih, alasnya di sini. Nah, kalau dibikin jaring-jaringnya itu seperti ini. Bentuknya apa saat itu? Oke, lingkaran. Jadi untuk alas dan juga tutupnya bentuknya sama-sama lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, selain itu di tabung juga ada yang namanya selimut. Nah, yang mengelilingi tabung itu yang menjadi penghubung antara alas dan tutupnya itu. Nah, ini dinamakan selimut. Selimutnya bentuknya adalah persegi panjang. Nah, di persegi panjang ini kita bisa mendapatkan itu ya, panjang dan lebarnya. Oke, panjangnya waktu itu kita sudah pernah mendiskusikan. Apa tuh panjang dari selimut tabung? Oke, good. Adalah keliling dari lingkarannya. Karena ketika kita puter nih, dia bakalan nutupin keliling lingkarannya. Nah,
Apa tuh rumusnya keliling lingkaran? Oke, 2πr. Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini ternyata lebarnya itu kita buat T, sebagaimana tabung itu ada tingginya. Jadi kita misalkan T. Dan tentu untuk unsur-unsur dari lingkaran itu pasti ada R atau jari-jarinya. Mulai dari titik pusat hingga ke tepi pojoknya ini, lingkarannya ini. Jadi di garis lingkarannya itu. Nah, sekarang coba kita diskusikan bagaimana sih rumus dari volume terlebih dahulu. Mungkin ini saya review. Volume dari tabung. Jadi kalau benda bangun ruang yang punya alas dan tutup, dasarnya volumenya ada luas alas dikali tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tabung ini luas alasnya atau bentuk alasnya adalah lingkaran. Nah, berarti kita harus nyari luas dari lingkaran itu. Apa tuh rumus luas lingkaran? Oke, betul ya. Pi R kuadrat atau pangkat 2. Ini adalah luas alas lingkaran. Sebagaimana lingkaran itu merupakan alas dari tabungnya. Nah, baru deh dikali tinggi. Maka volume dari tabung adalah Pi R kuadrat T. Nah, seperti itu. Jadi R-nya ini adalah jari-jari, baru T-nya adalah tinggi. Oke, aman sampai sini ya. Oke, ini tadi adalah volume. Nah, bagaimana kalau luas permukaannya? Bisa tulis luas permukaan. Oke. Kalau luas permukaan, artinya kita harus mencari luas dari yang membangun atau menjadi sebuah jari tabung itu tadi. Nah, di sini ada dua lingkaran, ini gambar lingkaran ya, ditambah dengan persegi panjang, satu persegi panjang. Oke, sekarang luas dari lingkaran adalah Pi R kuadrat. Karena ada dua lingkaran, berarti 2 Pi R kuadrat. Sorry, 2 ya, bukan 3. Oke, nah ditambah dengan persegi panjang. Persegi panjang itu tadi adalah P kali L. Kita tulis P kali L. Nah, kemudian baru kita ubah. Kita tulis lagi R kuadrat ditambah panjangnya adalah ini 2 Pi R. Oke. Dikali L. L-nya adalah ini. Nah, oke, T. Berarti luas permukaan dari tabung adalah 2 Pi R kuadrat ditambah 2 Pi R T. Nah, tapi jika kamu perhatikan, di antara 2 Pi R kuadrat dan 2 Pi R T ini ada hal yang sama. Nah, oke, good. Ada 2 Pi R, sama tuh. Yang ini ada kuadratnya, yang ini nggak ada. Nah, kita bisa keluarkan tuh. Jadi 2 Pi R buka kurung. Karena di sini R-nya 2, R kuadrat, kita ambil 1. Berarti sisanya R. Karena di sini 2 Pi R-nya sudah hilang semua, udah diambil di depan, berarti sisanya adalah sisanya T. Nah, jadi seperti ini. 2 Pi R, R plus T, seperti itu. Oke, sampai sini untuk tabung bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Silakan jika nanti Anda mau mencatat, boleh, silakan. Mungkin ada penjelasan yang sebelumnya belum saya jelaskan di kelas, ada insight baru, silakan boleh dicatat. Oke, nah sekarang kita ke contoh soalnya. Oke, untuk yang pertama misalkan adalah untuk volume tabungnya dulu yang warna biru nih. Rumus dari volume tabung adalah 3
pi r kuadrat T. Oke. Nah, untuk di sini pi-nya kita tidak perlu tulis ya, meskipun dia itu jari-jarinya kelipatan 7 maupun enggak ya, kita tinggal, jadi biarkan pi saja, karena sejatinya nilai pi itu masih belum tentu nilainya. Sampai detik ini pun komanya mungkin udah banyak sekali, tapi tidak nentu nilainya berapa, jadi masih bisa berubah-ubah. Oleh karena itu nilai pi alangkah lebih baik memang tidak perlu kita hitung gitu. Oke, mungkin di kelas sudah pernah saya bahas untuk itu. Nah, di sini pi-nya kita tetap tulis pi dikali dengan r. R adalah jari-jari. Nah, sedangkan di sini 14 itu adalah diameter. Nah, ingat, kalau dari pojok sini sampai ke titik yang di seberang sini itu adalah diameter. Nah, maka kalau jari-jari itu dibagi 2 diameternya, jadi 14 dibagi 2 adalah 7 cm. Jadi ini nanti diperhatikan lagi ya dengan anak-anak sekalian. Kalau misalkan garisnya itu dari pojok ke pojok itu diameter, tapi kalau dari tengah separohnya, nah itu baru jari-jari. Oke, kita bisa nulis r kuadrat berarti 7 kuadrat dikali t. T-nya adalah 10. Sama dengan kita hitung dulu angkanya, 7 kuadrat 49 dikali 10 berarti tambahin 0. Nah, pi-nya kita taruh di sini di belakang. Dengan satuannya adalah cm kuadrat apa kubik. Oke, jadi kubik ya, karena dia volume, jadi kubik. Nah, kemudian ini adalah volumenya dari tabung 1, 490 pi cm kubik. Oke, sekarang kalau misal kita mau nyari luas permukaan, tadi rumusnya adalah 2 pi r ditambah T. Nah, seperti ini. 2 pi, kita tulis lagi 2 pi dikali R. R-nya adalah 7. Kemudian R yang di sebelah sini juga 7 lagi, ditambah 10 T-nya. Nah, sekarang 2 dikali 7, 14 pi dikali 7 ditambah 10, 17. Nah, sekarang berapa nih? 14 dikali 17. Sudah menghitung? Oke, jadi hasilnya adalah 238 pi. Nah, kalau luas permukaan ini pakai cm kubik apa cm persegi? Oke, jadi cm persegi karena dia luas. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next untuk contoh yang kedua, kita punya volumenya sama, pi r kuadrat T. Nah, kalau dari sini 35 ini berarti dia sudah jari-jari apa masih diameter? Oke, good. Jadi ini adalah jari-jarinya karena separuh. Nah, kita tulis tuh di sini pi dikali 35 kuadrat dikali T. T-nya adalah 25. Nah, seperti ini. Jadi kita hitung dulu nih, 35 kuadrat dikali 25 berapa? 35 kuadrat itu 1225 dikali 25 pi. Berarti 30.625 pi cm kubik. Nah, udah tuh. Sekarang
ke luas permukaan, berarti 2πr R plus T. Oke, sama dengan 2pi, R-nya adalah 35. Nah, R-nya lagi adalah 35 ditambah 25 sama dengan 2 dikali 35, 70pi. Dikali dengan 35 ditambah 25, 60. Oke, sekarang 70 dikali 60 adalah 4200. Nah, untuk satuannya adalah cm persegi. Seperti itu. Semoga untuk contoh ini bisa dipahami ya. Jadi yang penting diperhatikan adalah untuk jari-jarinya. Itu yang saya tekankan tadi. Kalau dari tengah berarti dia jari-jari, kalau dari pucuk ke pucuk itu dia adalah diameter. Oke. Next kita akan bahas tentang kerucut. Kecurut, bukan kerucut ya. Nah, dari kerucut ini nggak asing sih. Benda-benda di sekitar banyak sekali ya. Seperti halnya di bawah ini. Nah, kemarin ada yang bilang kunnya es krim gitu. Oke, good. Topi pesta. Nah, kemudian kunnya apa nih namanya di jalan itu ya? Kunnya lari dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian ada tumpeng. Atau mungkin ini kemarin yang bilang capingnya petani. Good. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk kerucut, di mana dia hanya ada alas. Untuk ke atasnya dia akan mengerucut, apa namanya ya, lancip gitu ke atas. Nah, ini adalah kerucut. Oke. Next kita ke unsur-unsurnya. Nah, untuk bangun ini yang di sebelah kiri kamu ini adalah gambar kerucutnya. Utuhnya adalah bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lepas gitu, apa ya namanya? Ya, kita lepas unsur-unsurnya, kalau kita robek itu ya misalkan, nah itu akan bentuknya bakal seperti ini. Di sini R, karena di sini adalah yang sebelah ini adalah lingkaran. Nah, kalau yang di sebelah sini kemarin kita sebutnya apa? Oke, di sini adalah juring. Lingkaran. Mungkin saat itu ada yang bilang ini bukannya segitiga ya Bu. Nah, kalau kamu perhatikan dia ini melengkung, sedangkan segitiga itu kan ada alasnya lurus seperti ini. Nah, berarti dia bukan tuh segitiga, tapi ini adalah salah satu bentuk dari juring lingkaran. Jadi kalau kita punya suatu lingkaran utuh gitu ya anggap aja bagus itu lingkaran utuh. Nah, juring itu dapatnya adalah potongan dari lingkaran itu, misalkan dari titik pusat ke sini. Nah, misalnya di sini. Ini juring minor namanya, juring kecil. Nah, yang ini baru juring mayor. Juring yang besar. Nah, kalau misal gambar seperti ini ya kira-kira ya yang minor ya. Jadi kalau gampangnya itu kita perhatikan kayak ada kue pesta gitu. Nah, kita kan biasanya diirisin dari tengah dan ada jari-jarinya. Jadi bentuknya seperti itu, potongan kue. Nah, itu adalah bentuk dari selimut kerucut. Oke. Kalau bicara terkait bangun ruang, kan kerucut ini sebuah bangun ruang, kita tahu ada volumenya. Kerucut ini adalah adaptasi dari bentuk limas. Nah, kalau misalkan saya punya bentuk limas kan alasnya ada tuh, tapi dia semakin ke atas semakin mengerucut kayak piramid itu loh. Nah, untuk volume dari limas itu kan sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, sama seperti kita tadi, cuman yang ini ada sepertiganya. Kalau yang tabung atau prisma itu tidak pakai sepertiga.
Nah, khusus yang 5 ada dibagi sepertiganya. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan, kerucut ini alasnya adalah lingkaran. Nah, ini ya, tadi ya lingkaran. Maka kita juga nyari luas alasnya itu sebuah lingkaran. Oke, jadi volumenya adalah sepertiga kali alas lingkaran adalah PR kuadrat dikali T. Oke. Ya, jadi ini ya rumusnya dari, atau bisa mungkin ditulis maunya jadi satu. PR kuadrat T per 3. Ini juga boleh. Jadi boleh pakai preferensi yang ini atau yang ini, terserah seenaknya aja yang mana. Oke, sekarang bicara tentang luas permukaannya. Luas permukaannya berarti kan kita menambahkan satu luas lingkaran ditambah dengan satu juring lingkaran. Nah, untuk juring lingkarannya itu di sini dia sisinya adalah S. Oke, kita perhatikan kalau lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat. Nah, untuk juring lingkarannya itu rumusnya adalah PR S. Nah, seperti itu. Jadi ini didapatnya dari perbandingan lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Coba nanti bisa dicek di buku kalian ya. Nah, itu adalah ada perbandingannya. Nah, kalau kayak gini kita punya nih hal yang sama seperti tabung tadi. Di sini kita punya PR, di sini juga punya PR. Nanti kita keluarkan PR-nya, kita punya tuh namanya PR S R plus S. Nah, seperti itu. Oke, dan saya sampaikan bahwasanya untuk R ini adalah jari-jari. Dari kerucutnya, sedangkan S ini adalah garis pelukis. Nah, kalau kamu perhatikan, dia di sini ada jari-jari di sini, ini tingginya. Nah, garis pelukis itu yang di luarnya ini. Nah, seperti ini. Jadi miringnya itu adalah garis pelukis dari kerucut. Nah, nanti kita bahas ya gimana sih cara nyari S-nya. Mungkin kalau dari gambar ini kamu udah bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan. Next, kita mungkin contoh ya untuk volume dan luas permukaan kerucut. Kita bakal punya volume dulu. Untuk volume sepertiga PR kuadrat T. Oke. Kemudian kita masukkan sepertiga Pi, R-nya adalah good 7, berarti 7 pangkat 2 dikali P-nya 24. Good. Nah, dari sini awal-awal ada yang bisa kita coret. Oke, kita bisa mencoret 3 dan 24. 8. Nah, kita tinggal punya 7 kuadrat. 49 dikali 8 Pi. Pi-nya biasa kita taruh di belakang aja. Oke, berarti kita punya 49 dikali 8 adalah 392 Pi. Karena di sini volume berarti kita, saya hapus dulu tulisannya agak itu. Oke, jadi 392 Pi cm kubik. Oke, good. Karena di sini volume. Sekarang kalau luas permukaan, kita punyanya adalah Pi R. R ditambah S. Nah, di sini Pi-nya tetap Pi. Untuk R-nya adalah 7. R-nya 7 lagi ditambah S. S-nya adalah sisi miringnya 25. Oke. Kita punya Pi kali 7. 7 tambah 25, 35.
32, gitu ya. Sekarang kita punya 32 dikali 7, hasilnya adalah 224 pi. Nah, untuk itunya adalah sentimeter. Lengkap 2. Oke. Nah, kalau misalkan di suatu kerucut itu tidak ada S-nya, bagaimana gitu ya. Oke, mungkin misalnya lagi, ya anggap aja ini tadi nggak ada, misalkan. Maksudnya kita belum tahu nih berapa. Kita mau nyari S-nya dulu sebelum bisa tahu ini. Nah, kalau kamu perhatikan, dari titik ini tingginya, nah tegak lurus ke titik pusat lingkaran, kemudian dihubungkan ke sini. Seret, itu kan jadinya apa nih? Nah, jadi segitiga siku-siku. Good. Kalau segitiga siku-siku berarti berlaku yang namanya Pitagoras. Nah, jadi kalau di sini ada 7, di sini 24, S-nya berapa? Kita bisa nyari pakai Pitagoras. Pitagoras itu kan, misalkan ini A, ini B, yang miring adalah C, berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau mau C langsung, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu, kita bisa nyari. Kita kan C-nya misalnya S. Berarti S sama dengan akar A-nya adalah 7 ditambah B-nya adalah 24. Nah, seperti ini. Maka S sama dengan akar 7 kuadrat itu berapa? Oke, 7 kuadrat itu adalah 49. Good. Kemudian 24 kuadrat adalah 5, 7, 6. Oke. Nah, sekarang 49 ditambah 576. Oke, good. Adalah 625. Nah, akar dari 625 adalah good. 25 cm, karena di sini 20. Nah, betul kan? Sama kan? Seperti itu. Jadi, kalau misalkan di suatu soal nanti ada S yang tidak diketahui, kamu bisa mencari Pitagorasnya. Sisi miringnya itu didapat dari ini kuadrat, akar dari jari-jari ditambah dengan ini tingginya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau misal nanti ada yang belum dipahami, bisa bertanya di chat ataupun di komen videonya ini. Oke, mungkin kita bisa next. Nah, ini tadi ya. Oke, coba kita perhatikan. Kalau ini coba kita khusus ke luas permukaan yang tidak diketahui garis pelukisnya. Garis pelukis itu ada di sini. S. Nah, awal kita cari S-nya dulu. S sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat itu 64 ditambah akar dari 15 kuadrat itu 225 sama dengan akar 65 ditambah 225 itu 289 ya. Iya. Nah, akar dari 289 adalah 17 cm. Nah, seperti ini kira-kira untuk Pitagorasnya. Baru deh kita bisa memasukkan ke rumus luas permukaan adalah pi r plus s. Kita masukkan pi r-nya adalah 8 kali 8 lagi ditambah
S-nya adalah 17 betul. Oke. Kemudian kita punya ini 8pi dikali dengan 17 tambah 8, 25. Berarti 8 dikali 25 hasilnya adalah 200 pi. Nah, untuk satuannya adalah cm persegi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini nanti mungkin bisa coba di latihan soalnya. Next, ke pembahasan ketiga, bola. Nah, kalau bola ini saya yakin sih banyak yang sudah kenal kan. Ada yang suka main basket di sekolah biasanya pasti main bola kan. Nah, ini ada bola basket. Kemudian ada bola sepak. Ini bola apa? Voli pantai kayaknya ya. Atau voli biasa ya. Yang ini voli pantai. Ada kelereng. Nah, kalau yang ini apa nih? Pernah lihat nggak ini namanya apa? Oke, good. Ini namanya global atau map bola dunia. Nah, itu jadi isi-isinya ada peta-peta dunia tapi bentuknya menyerupai bumi gitu. Dan sebagainya. Bola ini yang paling mudah ditemuin ya. Apalagi yang cowok-cowok sukanya main bola. Nah, cowok-cowok juga suka main bola voli biasanya atau enggak basket gitu. Ini kita bisa next. Kita berangkat dulu dari unsur bola. Nah, kalau bola ini simple sih. Jadi dia melibatkannya, kalau kita perhatikan dia diiris, terus itu penampangnya adalah lingkaran. Nah, seperti itu. Penampangnya adalah lingkaran. Dan ya paling utama di lingkaran adalah jari-jari. Sorry, ini jari-jari harusnya R ya. R, seperti itu. Nah, gimana terkait volume dan luas permukaannya? Oke. Jadi pada dasarnya dia itu dicari dengan pendekatan kerucut. Nah, jadi ada teori bahwasannya kalau misalkan di sini setengah bola, setengah volume bola itu sama dengan 2 volume kerucut. Nah, dari gambar ini kita punya R-nya sama tuh R-nya. Nah, kalau di sebelah sini kan di sebelah sini R, ke bawah kan juga R, sama-sama R juga kan untuk bola. Nah, dia itu volumenya bakalan sama ketika setengah bola ini dengan kerucut yang tingginya itu 2 kali R. Atau kalau misalkan mau 2 kali volume kerucut, ya berarti ketika kerucut tingginya R aja, itu sama dengan 2 kali. Nah, kita bisa model seperti itu. Nah, sekarang kalau kita punya setengah bola, itu sama dengan 2 kali kerucut, berarti kalau saya mau cuman volume bola saja, itu bentuknya bagaimana tuh? Setengahnya diapain? Oke, setengahnya kita pindah ruas ke sana. Jadi dikali. Berarti 2 dikali 2 volume kerucut. Sekarang 2 dikali 2, 4. Nah, 4 volume kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Nah, atau bisa kita sederhanakan jadi 4/3 pi R kuadrat. Nah, karena di sini T-nya di di bola ini adalah R, tingginya adalah R, maka kita kali R juga. T-nya kita ganti R. Maka volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3 seperti ini. Jadi untuk volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kayak gitu. Nah, kalau luas permukaan bola itu teorinya adalah 4 kali
luas lingkaran. Jadi ketika lingkaran itu ditutupkan ke sekelilingnya bola atau permukaannya bola, itu jadi 4 lingkaran yang bisa menutupi tepat. Berarti 4 kali luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, semoga bisa. Next. Nah, Ustazah punya nih. Yang pertama, ketika R-nya 14, kita mau nyari volumenya dulu. Volumenya tadi adalah 4/3 pi R pangkat 3. Berarti 4/3 pi 14 pangkat 3. Nah, berarti berapa nih? 14 kali 14 kali 14 kali 4. Nah, kemungkinan adalah 10.976 per 3 pi. Kayak gini. Nah, kalau mau dibikin pecahan campuran, ya langsung aja ya. Berapa gitu. Oke. Next, yang nomor 2. Belum sih, kita akan nyari luas permukaannya dulu. Luas permukaan 4 kali luas lingkaran 4 pi r kuadrat. Kita masukkan ke sini 4 dikali pi, R-nya adalah 14 kuadrat. Oke. 196 dikali 4, 784 pi. Oke. Oh iya, ada yang miss sedikit. Apa tuh? Nah, satuannya. Kalau volume itu pangkat 3, kalau luas pangkat 2. Oke, good. Sekarang kita ke nomor 2. Volumenya 4/3, langsung aja boleh ya. Pi R-nya adalah 10, berarti 10 pangkat 3. Berarti kita punya 4.000/3. Kok pi sih? Nggak sinkron sekali. Oke. 4.000/3 pi. Ya, kalau mau dibikin pecahan campuran boleh, silakan. Cm pangkat 3. Nah, untuk luas permukaannya adalah 4 pi r kuadrat. Nah, 4 pi R-nya adalah 10 kuadrat. Berarti 400 pi. Untuk luas satuannya adalah cm kuadrat. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin ini dulu ya penjelasan dari saya terkait bagaimana menentukan volume dan luas permukaan dari 3 bangun ruang sisi lengkung. Ada tabung, kerucut, kemudian ada bola. Nah, mungkin kalau mau ada catatan boleh silakan. Dan juga supaya tidak hanya menonton, mungkin bisa sambil mengerjakan contoh soal yang ada seperti ini. Silakan untuk melatihkan juga. Oke. Nah, next, mungkin di video ini kita akan bahas terkait gabungan bangun ruang sisi lengkung. Nah, tadi kita udah pelajarin masing-masing kan, dari tabung, kerucut, sama bola. Nah, mungkin nanti ada gabungan, misalnya kerucut sama bola, atau mungkin ada kerucut sama tabung, dan seterusnya. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga sehat-sehat selalu, sukses untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.